Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabihi nasta'in wa ala salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa sallam. Amma ba'du. Pertama kami ucapkan kepada yang terhormat, yang mulia, Daratu Gita Kurniasari selaku pengampu mata kuliah antar psikologi. Kemudian yang kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada teman-teman audien mahasiswa yang telah menyaksikan hasil presentasi dari diskusi kami, utamanya tentang temperamen dan kepribadian dalam sebuah fan ilmu antar psikologi. Di sini kami akan memperkenalkan nama kami, yakni Rifki Munasor, dari program studi Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin dan Filsafat UIN Sunan Ampel, Surabaya. Kemudian temperamen. Di sini temperamen adalah suasana hati yang menetap dan khas pada orang yang bersangkutan, misalnya pemurung, pemarah, periang, dan sebagainya. Jadi menurut pengertian yang pertama, temperamen adalah suasana hati individu yang menetap. Artinya temperamen di sini bersifat permanen dan tidak dapat dirubah. Nah, dan itu terjadi pada setiap individu. Setiap bayi yang lahir ke dunia, setiap individu yang lahir ke dunia itu membawa temperamennya masing-masing. Ada yang pemurung, pemarah, periang, dan sebagainya. Kemudian salah satu tokoh psikologi, yakni Thomas Dances, berpendapat bahwa penelitian tentang temperamen merupakan hal yang penting, terutama dalam masa bayi dan kanak-kanak. Maksudnya, menurut Thomas Dances, bahwasannya temperamen itu paling akuratnya data itu dapat diperoleh ketika individu sedang dalam masa bayi atau masa kanak-kanak. Kenapa? Karena dalam masa bayi dan kanak-kanak, individu itu masih belum terkontaminasi, masih belum tercampur dengan lingkungan, serta belum tercampur dengan yang namanya faktor eksternal. Jadinya, temperamen yang dialami oleh bayi dan kanak-kanak itu merupakan temperamen yang unik. Kemudian, Thomas Dances juga mengatakan bahwa bayi yang lahir ke dunia itu sifat-sifatnya bukan hanya berdasarkan faktor lingkungan, akan tetapi bayi yang lahir ke dunia itu juga membawa temperamen-temperamen yang dipengaruhi oleh faktor biologis. Jadinya individu nanti ketika sudah dalam tahap dewasa itu merupakan hasil temperamen waktu dia itu masih bayi dan kanak-kanak. Jadi bayi yang lahir ke dunia itu membawa temperamen sehingga dari adanya temperamen itu membentuk sifatnya masing-masing. Kemudian temperamen itu ada empat. Yang pertama sanguinis, melankolis, flegmatis, dan koleris. Sanguinis adalah orang-orang yang bertipikal mudah bergaul, ramah, ceria, dan optimis. Jadi orang yang seperti ini adalah orang yang bertemperamen sanguinis, ramah, mudah bergaul, ceria. Adapun kekurangan dari temperamen sanguinis adalah dia itu lebih cepat lelah ketika menghadapi situasi yang sama dan berulang-ulang. Jadi orang yang bertemperamen sanguinis ini tidak bisa dihadapkan dengan sesuatu hal yang sama dan berulang-ulang. Sehingga kalau nantinya orang yang bertemperamen sanguinis ini mengalami suatu hal yang berulang-ulang, akan mendapatkan suatu hal yang bosan, sehingga dia itu kurang menikmati aktivitasnya tersebut. Kemudian yang kedua adalah temperamen melankolis. Temperamen melankolis adalah temperamen individu yang sering terlihat muram, sedih. Akan tetapi sebenarnya temperamen yang melankolis ini adalah temperamen yang memiliki tipikal kepribadian yang bijaksana dan setia. Bijaksana dalam mengambil keputusan, setia dalam suatu hal. Dan temperamen ini
mempunyai analisis yang baik terhadap sesuatu, lebih suka kerja sendiri, dan menjadi orang yang mudah cemas, murung bila tujuannya tidak capai. Kemudian temperamen yang ketiga adalah flegmatis. Flegmatis di sini adalah temperamen yang tertutup, tenang, dan sabar, dan jarang menunjukkan emosinya pada lingkungan sekitar. Orang yang bertemperamen flegmatis ini cenderung introvert, cenderung menutup diri daripada hubungan sosial. Dan dalam hubungan sosial, orang yang bertemperamen flegmatis cenderung dianggap sebagai pasif, tidak aktif, dan pendiam ketika berinteraksi dengan sosial. Kemudian yang keempat adalah koleris. Koleris adalah orang yang ramah dan suka mengendalikan situasi. Jadi, orang yang memiliki temperamen koleris ini adalah tipikal orang yang lamah dan juga ambisius. Dia tuh pede terhadap apa yang dilakukannya dan ambisius terhadap tujuan yang hendak dicapai. Adapun kekurangannya adalah orang yang bertemperamen koleris itu cenderung tidak sabar menghadapi suatu hal dan mudah marah dan keras kepala terhadap apa yang sedang dilakukannya. Sedangkan yang dikatakan sebagai kepribadian adalah kombinasi sifat-sifat dalam diri seseorang yang mengarahkannya untuk berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku tertentu khas dalam lingkungan. Jadi, kepribadian di sini adalah kombinasi dari sifat-sifat yang ada, seperti kombinasi dari faktor lingkungan, kombinasi dari temperamen, dan sebagainya, yang menjadikannya itu bisa berpikir, berperasaan, dan bertingkah laku yang khas terhadap lingkungannya. Jadi bisa saja kepribadian dibentuk dari temperamen maupun lingkungan. Sedangkan pengertian yang kedua adalah kepribadian adalah perilaku yang diekspresikan ketika di depan orang lain. Jadi kepribadian itu seperti halnya topeng. Topeng yang menutupi jati diri kita sebenarnya. Orang yang memiliki kepribadian itu menutupi sebagaimana dirinya berasal. Seperti contoh, guru yang memiliki banyak masalah dalam hidupnya, yaitu ketika mengajar kepada murid-muridnya, tidak pernah menampakkan kegelisahan, tidak menampakkan kemarahan, dan tidak menampakkan sifat murung kepada murid-muridnya, lantaran dia itu memiliki masalah pribadi. Jadi, guru tersebut tetap mengajar kepada muridnya dengan memasang wajah senyum, wajah ceria, sehingga murid-muridnya dapat mengerti apa yang dijelaskan oleh gurunya. Kemudian Gordon W. Alport berpendapat bahwa kepribadian adalah bagaimana individu tersebut menyesuaikan diri terhadap lingkungan. Persamaan temperamen dan kepribadian adalah temperamen manusia dengan hewan yang dipelihara itu memiliki kesamaan data. Maksudnya, manusia yang memelihara hewan tertentu, maka hewan apabila diteliti temperamennya itu cenderung memiliki data yang sama terhadap si manusia tadi. Karena apa? Setiap individu itu akan bersama dengan temperamennya masing-masing. Manusia dengan temperamen A akan berkumpul dan cocok dengan temperamen A juga. Makanya, ketika manusia tadi memiliki hewan, maka hewan tadi ketika diteliti, datanya ternyata juga akan memiliki data yang sama dan temperamennya juga sama dengan manusia yang memelihara hewan tersebut. Kemudian yang kedua, temperamen dan kepribadian sama-sama dipengaruhi oleh genetik. Jadi temperamen dan kepribadian ini sama-sama berdasarkan keturunan, faktor keluarga. Jadi eh, individu yang lahir ke dunia itu membawa temperamen dan kepribadian yang sama-sama dipengaruhi oleh keturunan. Ketiga, temperamen dan kepribadian sama-sama dipengaruhi oleh pengalaman. Pengalaman kita membentuk bagaimana ke depannya peran temperamen dan kepribadian kita. Berdasarkan pengalaman kita, kepribadian kita bisa berubah
yang asalnya pendiam menjadi suka bicara dan ramah kepada semua orang. Kemudian yang keempat, temperamen dan kepribadian bisa membentuk kebiasaan tertentu. Orang yang memiliki kepribadian pendiam itu juga akan membentuk kebiasaannya, seperti jarang keluar dari rumah, sering main HP di kamarnya, jarang bersosial, sering merenung diri, jarang bercerita kepada orang lain, dan lain-lain. Kemudian perbedaan temperamen dan kepribadian. Kalau temperamen itu memiliki arti yang lebih sempit daripada kepribadian. Jadi kepribadian di sini memiliki arti yang lebih luas dan lebih komplit, lebih universal daripada temperamen. Karena temperamen ini merupakan sifat dasar yang dimiliki manusia dan belum terkombinasi dengan sifat-sifat yang lainnya. Oleh karenanya, temperamen di sini memiliki arti yang lebih sempit daripada kepribadian. Kemudian, temperamen menyelidiki sikap awal dasar biologis dan menjadi landasan yang mendasari sifat-sifat. Artinya, temperamen di sini adalah menjadi sikap awal bayi yang lahir ke dunia itu memiliki temperamen yang kita sebut sebagai sikap awal dan dasar biologis. Yang mana sikap awal dan temperamen tadi itu bisa menjadi landasan yang mendasari sifat-sifat. Kita sekarang bersifat demikian, bersifat seperti ini, seperti itu berdasarkan kontaminasi, kombinasi, dan campuran temperamen kita terhadap lingkungan yang ada, sehingga kita bisa membentuk sifat-sifat yang itu yang berdasarkan hasil campuran dan faktor-faktor tadi. Eh, Kemudian temperamen adalah sifat yang permanen dan sulit dirubah. Temperamen di sini adalah sifat yang murni, bisa dirubah, tetapi memiliki jangka waktu yang lama. Karena temperamen di sini adalah sifat bawaan sejak lahir dan belum terkombinasi dengan faktor lingkungan. Kemudian, kepribadian itu bisa berubah sesuai dengan mood orang dalam bersosial antara satu dengan orang yang lainnya. Ketika berhadapan dengan orang yang berbeda, akan memilih memasang wajah yang berbeda juga. Orang individu bertemu dengan sosok maling, dengan individu yang bertemu dengan seorang gurunya, tentunya itu akan memberikan wajah dan kepribadian berbeda. Dan disinilah yang disebut kepribadian bisa diubah dengan mod si individu tadi. Akan tetapi, kepribadian yang diubah tadi itu sifatnya hanya sementara, jangka waktunya hanya sebentar, dan itu bukan merupakan sifat dasar dari individu tadi. Karena sifat dasar dari individu tadi adalah temperamen, sedangkan kepribadian itu merupakan kombinasi dari temperamen, lingkungan, dan faktor eksternal yang lain. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan dalam kesempatan hari ini. Barangkali ada yang kebingungan dan ingin bertanya, monggo silakan dicek kolom komentar atas nama Firian Sori. Barang siapa yang mengenal jiwanya, maka dia telah mengenal Tuhan. Saya kira itu cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.